Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala wa syukuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Selamat siang untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada. Ini sekarang saya akan melakukan patroli keliling makom, yaitu sasaran kita di daerah Kemanggengan atau yang di sini disebut dengan Mbah Manggen. Lokasinya ada di dalam gereja Pius Konten, berarti gereja Hati Kudus Yesus yang ada di Kota Tegal, Jalan Dr. Sutomo. Terus ikuti rekan-rekan, jangan lupa like, subscribe, and share untuk melihat tapak-tapak para pejuang-pejuang agamanya Allah, khususnya yang ada di Nusantara. Terima kasih. Ayo guys, perjalanan menuju makam Mbah Manggen. Biasa berdua, jadi memang saya bikin video natural alami tanpa campur tangan. Yang lain-lainnya wong loro pedeg jare wong Tegal kuwi. Ini exit. Ini adalah dulu situs sejarah Langgar Dhuwur. Kita memulai perjalanan dari Simpang 4 Pos Gudang Garam, Jalan Es Parman. Ini jalur lingkar atau Jalingkut Kota Tegal. Ini terowongan. Nah, ini di Peganjaran ini ada wali dulu namanya Mbah Peganjaran. Nanti di sebelah Karlita ada petilasan dulu yaitu Mbah Panjenengan. Di semua petilasannya ada di belakang Hotel Karlita. Di lokasi petilasan Mbah Panjenengan. Perempatan Tegal Sari, perempatan SPBU Dewi Jaya. Masukin jalan Kapten Ismail. Jalan depan Indomaret, berarti Jalan Durian. Persis itu ada petilasan Mbah Tekuk Peanjialin atau Mbah Wali Penjalin dan Mbah Hanbiang atau Mbah Wali Pendiang. Kita ke rumah juru kunci dulu, pinjem kunci makam Mbah Manggen. Terus lurus. Kanan ke kiri. Kiri. Jus. Kanan. Jadi untuk juru kunci rumahnya di Gang Mundu, belok kiri. Mentok belok kiri.
Ini rumah sebagai juru kunci Mbah Manggen Bapak Muhammad M. Robikin. Gereja HKY masih khusus persis di belakang tower. Radio Sananta Gelora. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo rekan-rekan, ini yaitu kediaman beliau. Di sini sebenarnya ada 3 makom. Makom utama 1 dan makom kanan kirinya ada. Cuma dulu ini di sini ada makom. Ini makom di sini. Ini makom. Airnya mungkin karena tidak terus airnya zaman kuncen dulu tidak bikin makom lagi. Sebenarnya makomnya ada 3, beliau diupdate di sini. Maksud baru dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya Allah. Mbah, putune tilik malih, Mbah. Bismillah. Artinya apa ada yang nyakar kemarin, belum ada bunganya.
alihi wasallam. Alhamdulillah insyaallah. Siratal ladzina la al-ba'd malaikatul muqarrabin wa kiramul katibin wal karubin wal karuman wa hamalatul ars wa hadana syai'in kullu syai'in wa syai'in kullu syai'in munkar wa nahy kullu syai'in rabbul alamin. لا عذرة أبعد فرزق من ساداتنا وشينا ورشيد وسنا ومن حضر الشينا اسمن بنا فمشينا علينا بطالب رضي الله عنه. صراط الذين لا عذرة من سلطان الأولياء وخضر باني أشياء مجيدنا عبد الخضر الجيلاني البغدادي رضي الله عنه بالمعجزات بالكرامات بالبركات الفائدة. La hadratin rijalul gaib saat gambar gaib sendiri gaib para penamping para utusan para penamping malaikat para penamping aulia dan waliullah para jin Islam yang baik dan para pengikut-pengikutnya yang selalu beribadah kepada Allah para datu para syekh para sunan para wali para habaib para yai para alim ulama bumi air matahari bulan bintang tanah tumbuh-tumbuhan dan alam seisinya yang beribadah kepada Allah minal awalin wal akhirin wa ana khususan para waliullah ngalam dunya ingkang sampun kapundhut punapa dereng kapundhut ingkang boten kula sebut setunggal sedaya wa ana khususan jami'ul sabil wilayah dimanapun berada wa ana khususan jami'ul khususan Raden Martalaya wa ana khususan Raden Martapur wa ana khususan jami'ul sabil wilayah keraton bil barakatil fadah alhamdulillah insyaallah nah Sabahul Gubernur Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat kafatan khususan abaina wa ummahatina wa syuhadina. Alhamdulillah insyaallah. Siratal ladzina Hasbunallahu bi janallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Riki Masan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada yang dirahmati Allah, ini sekarang di samping saya yaitu Makbaroh. Ini kalau menurut pemahaman saya dulu dan juga ini merupakan penelusuran dari suatu ilmu rasa atau ilmu hikmah. Ini saya melihat ini makbaroh dari yang dinamakan Raden Arya Martoloyo. Hei, maaf ada anjing karena memang lokasi ini persis di dalam gereja Hati Kudus Yesus. Nah ini saya teruskan bahwa ini adalah makam dari beliau Raden, kalau gelar beliau adalah Raden Wirasuta, namanya Raden Wirasuta, atau yang bergelar Raden Arya Martoloyo. Artinya Raden Arya itu pangeran muda, adipati muda, itu makanya kenapa beliau bernama Arya. Adipati Arya Martoloyo berarti beliau adalah adipati muda yang diangkat oleh seorang raja untuk menduduki di suatu wilayah. Nah ini beliau
Kenapa dalam penelusuran saya dulu, saya waktu mencari babak dari perjalanan Tegal, termasuk kisah di Tegal yang terkenal adalah babat Martoloyo Martopuro. Saya cari dulu, dari dulu, alhamdulillah dulu saya ketemu di sini mendapat suatu kisah dari beliau dan juga nasihat dari beliau. Arti kata kemanggengan dulu itu kemanggengan, manggeng itu, manggeng itu kediaman. Nah, kediaman dalam bahasa manggen, manggen itu berarti duka yang dialami yang tidak ada obatnya, berarti lara sing kelara-lara. Manggen niku. Akhirnya manggon. Nah, akhirnya manggon. Jadi waktu dulu itu di zaman Belanda itu Davide et Imperial. Jadi Martoloyo ini orang yang sangat sabarnya luar biasa. Beliau berjuang dengan Amangkurat I, beliau yang melayani Amangkurat I sampai beliau yang izin di daerah Tegalwangi, pusarannya Martoloyo, pusarannya Sunan Hamangkurat Agung, beliau yang mengurusi semua. Beliau luar biasa. Setelah beliau menjadi seorang adipati di sini, Amangkurat II pun meminta istananya beliau kasihkan. Makanya penobatan Amangkurat II sebenarnya di Tegal. Nah, disinilah beliau sangat singgung, ibaratnya nerimo dia berjuang untuk rakyat. Makanya manggen itu duka yang tiada obatnya, duka yang kelara-lara, karena setelah kematian beliau 40 hari 40 malam rakyat Tegal berduka. Makanya kalau lewat keraton itu saya seneng-seneng aripan mantenan, ya monggo mantenan. Sebenarnya bukan Nyai Ronggengnya, tapi karena di sini adalah disitke anak duka sing luar biasa. Seorang raja yang bertarung, seorang adipati yang bertarung dengan adiknya sendiri karena politik Belanda, Davide et Imperial. Makanya daripada itu di sini kita belajar satu kisah bahwa Martoloyo dan Martopuro itu tidak ada yang salah dan semuanya benar. Martopuro karena diperintah oleh seorang raja, dulu titah raja adalah Sabdo Pandito Ratu, ibarat Tuhan dulunya. Nah, dan Martoloyo beliau berjuang tulus untuk rakyat, tidak mau rakyatnya dianukan dengan dijajah oleh Belanda. Nah, sama-sama membawa prinsip masing-masing yang semua kalau dalam pandangan ya semua sama-sama benar. Satunya bawa titah, satunya titah raja, satunya membawa amanat dari rakyat. Nah, disitulah kita belajar. Makanya di sini kemanggengan itu artinya wis manggeng, di sini berdiam. Dan saya yakin mantap. Kenapa? Ini dulu istananya Martoloyo. Istananya di situ tidak ada, kalau selain tuan rumah yang dimakamkan di kediaman, masa orang lain yang mau dimakamkan ini di lingkup keraton Martoloyo. Berarti dulu itu jalan Benteng Martoloyo itu di SMP Pius, masalah di SMP Pius sampai Pasar Mambu. Makanya bentengnya kan seperti ini. Kenapa Nyai Ronggeng itu di luar pagar? Karena beliau bukan terah darah biru, makanya beliau petilasannya Ton Makbaronya di luar benteng keraton. Nah, seperti itu. Makanya keraton itu dulu ada sebuah 7 padukuhan. Dulu kan Kadipaten kecil yang mimpin yang pertama Padukuhan Kamukten, yaitu di Jalan Salat. Nah, Padukuhan Pedaotan ada di Jalan Durian. Padukuhan Asem 3. Nah, di Asem 3. Yang keempat Padepokan Kemanggengan atau Mbah Manggen yang ada di sini. Yang kelima adalah Padukuhan Sokayangan atau Beji belakang gereja. Yang keenam Padukuhan Padepokan, sekarang jadi Musola Nurul Nisa, berarti sebelah utaranya dari Beji. Ke utara lagi Jalan Blimbing, disitulah namanya Padukuhan Kripikan. Nah, di sana ada seorang wali juga, yaitu Ki Danadi atau Syekh Danadi yang makamnya ada di Celaret. Nah, demikian rekan-rekan, ini insya Allah makam beliau namanya sejarah kita juga tidak mesti benar, tidak mesti salah, karena kebenaran hanya milik Allah. Di sini saya hanya menunjukkan ini pejuang-pejuang yang ada di Tegal, karena ini dulu mau dihancurkan sebenarnya. Di sini adalah Rumah Sakit Santa Maria. Ada 3 makam. Ini makam yang paling tinggi beliau. Itu mau dihancurkan untuk mau dibikin rumah sakit, tapi warga sini semuanya menolak bahwa ini adalah makam sesepuh Pugre Tegal. Nah,
bahwa di sini pernah ada keraton. Kan tidak mungkin yang dimakamkan ini bukan orang keraton, karena orang keraton ini memang orang-orang keturunan para napa. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini sebenarnya kita belajar tidak ada yang namanya sejarah pengantin lewat bius itu terjadi sesuatu, tidak. Itu sebenarnya hanya mitos saja, bahwa kematian tetap itu haknya Allah. Nah, kenapa kita harus takut lewat? Berarti kita lebih takut kepada suatu makhluk daripada takut pada Allah. Bahwa kita percaya kematian itu hanya Allah yang punya, dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Di sini kita mengambil, kalau kita ke suatu tempat, salam, uluk salam, itu insya Allah kita akan selalu dijaga oleh para sohibul wilayah. Dimanapun tempat, dimanapun kita berada, salamlah. Nah, berarti Mbah Manggeng atau alias Mbah Martoloyo. insya Allah di sini beliau karena nopo kan dulu itu Kemanggengan itu adalah di daerah Tegal Timur. Beliau bilang bahwa Kemanggengan itu sebenarnya wafatnya saya berdua itu di Kemanggengan. Manggeng itu duka, artinya bahwa kita berdua meninggal di Gili Tugel. Dulu Kemanggengan daerah situ. Tegal Timur ikutnya Tegal Timur dulu, waktu dulu beliau bercerita seperti itu dulu, bahwa saya meninggal di Kemanggengan, yaitu yang sekarang jadi Gili Tugel. Di situlah saya dan adik saya meninggal dunia. Sebenarnya Kemanggengan itu di Gili Tugel, berarti duka. Disitulah awal mula duka rakyat Tegal, di situ kehilangan sosok figur yang sungguh sangat dihormati, luar biasa, sangat disayangi oleh rakyat-rakyatnya. Nah, nanti di sebelah kanan beliau yaitu adik beliau, Raden Martopuro. Sebenarnya. Dan di sebelahnya lagi ada petilasan dari patih beliau yang selalu mendampingi beliau, yaitu patih yang bergelar topeng hitam atau gendor. Nah, makamnya di sebelah kirinya beliau. Nah, sebenarnya sebelah kiri itu ada makam persis seperti ini, cuma waktu juru kunci pertama itu mungkin terus dihilangkan mungkin, atau karena nggak tahu ataupun apa. Nah, jadi di sini juga banyak prajurit-prajurit, makam-makam sebenarnya di sebelahnya itu, sekelilingnya itu banyak makam. Itu karena batu-batu juga masih banyak, batu-batu sebagai tengger ini masih banyak. Dan sejarahnya itu sebenarnya yang mengganggu di Pius ini sebenarnya bukan dari Mbah Manggen ataupun Nyai Ronggeng, tapi dulu zaman penjajah setelah Belanda pergi, terus kita diduduki oleh Jepang. Jadi ini duduknya Pugre, jadi Jepang itu menghancurkan pusat rumah sakit. Dulu di sini adalah rumah sakit terbesar Santa Maria yang ada di sini, dihancurkan abad ke-18 oleh Jepang, pendudukan Jepang. Jadi semua dihabiskan, semua, enggak suster, enggak pastur, semua ditahan. Ditahannya yaitu yang sekarang jadi SMK Negeri 3 Kota Tegal. Dulu itulah tempat penahanan-penahanan dari orang-orang Jepang. Nah, ini lama, ini gereja ini diperbaharui setelah abad ke-19. 18-nya semuanya hancur. Di gereja HKY itu sebenarnya semuanya makam. Aslinya setelah ini selesai, terus pemerintahan Tegal dipindah ke Kaloran, Pasar Pagi. Nah, setelah ini Mbah Manggen jadi udah selesai, terus semua pemerintahan dipindah di Kaloran atau di Pasar Pagi. Itu dulu adalah sebuah karaton. Ganti perpindahan dari Keraton Martoloyo. Berarti di sini memang wis ora oleh nang kene anak adipati sing berjuang sing luar biasa, makanya namanya beliau berdua ini lah yang moncer di Tegal, Martoloyo, Martopuro. Jadi seperti itu rekan-rekan, nanti saya akan tunjukkan batas antara benteng Martoloyo dan makam Nyai Ronggeng. Nah, nanti batas Martoloyo persis di SMP sampai Pasar Mambu itu adalah batas benteng Keraton Martoloyo. Nyai Ronggeng di luar benteng keraton karena beliau bukan berdarah biru. Akhirnya makam beliau di luar benteng. Nah, seperti itu.
Ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, terus semangat menebar kebaikan. Kita tiru langkah-langkah para pejuang. Kita berjuang menebar kebaikan. Sekarang tugas kita hanyalah menebar kebaikan, dan terus jangan lupa bersyukur dan bersyukur. Terima kasih. Terus semangat menebar kebaikan, jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. biru. Nah ini jadi ini makam beliau, adik beliau yaitu Raden Martopuro. Jadi di sini ini bata-bata ini makam ini Mas. Sebenarnya makam. Ini sebenarnya makam ini. Ini insya Allah ini beliau Raden Martopuro. Nah, mungkin karena makam mungkin akhirnya dijaga sama Allah tidak hancur. Nah, yang hilang ini adalah petilasan dari abdi dalam beliau yang sangat cinta dengan beliau, yaitu Gendowor, yang terus setelah mangkatnya beliau menggantikan beliau dengan gelar Pangeran Haryo Sindurja II atau Pranantaka. Nah ini di sini petilasan beliau. Gendowor ini yang menjaga seluruh hewan-hewan peliharaannya dari Raden Martoloyo. Jadi Gendowor itu sangat suka dengan binatang peliharaan. Yang banyak orang bilang sering muncul kuda berkaki 3 itu sebenarnya namanya kuda Raden Martoloyo dulu, yang terus akhirnya dipakai oleh Gendowor, yaitu kudanya namanya Kidapati, yang akhirnya sering dipakai Gendowor karena kalau berlari, karena kencengnya itu seperti kakinya 3 toh. Nah, terlihatnya 3. Dan Gendowor itu yen ngamuk ke koyo macan. Jadi setelah kematian beliau Gendowor ngamuk, ibaratnya kayak seperti itu. Gendowor ngamuk, jengkel karo landa, semua dibunuh oleh Gendowor. Jadi di sini pernah terjadi tragedi seperti itu. Arti manggen artinya duka sing laka obat, duka kehilangan seorang pemimpin sing belani rakyate. Ini makanya nama beliau terus wangi menyebar kemana-mana, yaitu Adipati Arya Martoloyo. Nama baru beliau yaitu insyaallah beliau Mbah Manggen, arti kediaman. Istana beliau hidupnya dan meninggalnya pun di sini. Sebenarnya literatur sejarah kamu, kita punya rumah, masa yang mau dikubur orang lain kan tidak mungkin. Sebenarnya kalau kita berpikir sampai ke situ sebenarnya. Yang istananya beliau, ya beliau meninggal di Gili Tugel diantar sama prajurit keraton, masa mau ditaruh di mana kan nggak mungkin, mesti di istananya sendiri. Nah ini rekan-rekan, terima kasih. Rekan-rekan, ini jadi disinilah gerbang-gerbang ini dulu tapal batas dari gerbang depan Kadipaten Martoloyo atau Istana Martoloyo. Batasnya sampai SMP Pius Kota Tegal. Berarti paling ujung di sana dulu patoknya masih ada, patok dari Istana Keraton Martoloyo. Nanti sebelah selatannya lagi itu dulu dihuni sama Belanda sebagai markas Belanda. Dan di sini saya akan tunjukkan ini rekan-rekan. Jadi disinilah petilasan dari Buratamsari dan Nyai Sujina. Ini petilasannya atau makbaro beliau berada di luar benteng Keraton Martoloyo, karena beliau Ibu Sujina ini tidak ada darah biru, bukan keturunan dari darah biru. Jadi petilasan beliau ada di luar benteng Keraton Martoloyo. Ini jadi petilasan dari Buratamsari dan Nyai Sujina
pacar dari Raden Sulamjana atau yang dikenal dengan Mbah Ujang. Karena percintaan mereka tidak direstui oleh ayah Raden Sulamjono, yaitu Tumenggung Mbah Wiyangsa. Inilah beliau, nyanyinya beliau menyambut ya teman-teman. Jadi hubungannya dengan tadi satu bulan tapal batas dari Istana Keraton Martoloyo dan juga kenapa Nyai Ronggeng makamnya di luar kompleks dari Istana Martoloyo. Terima kasih rekan-rekan.